dari desa Candi Klaten itu dibawa ke Radio Pustaka. Sekarang Radio Pustaka punya Sinodari. Selain itu ada seorang etnis Cina, warga Candi juga, dia sempat mengamankan 4 buah arca. Keempat-empatnya nanti bisa dilihat sudah kembali semua ke sini, jadi bisa dipikir ya tempat itu. Setelah itu Pangeran Hadiwijaya tadi juga memiliki seorang teman yang dia memiliki perkebunan tebu serta teh bernama apa ya? Dia menduduki Klaten dan juga Boyolali. Pabriknya sekarang menjadi gedung SD yang pojok depan lapangan. Dulu gudangnya di situ. Kenapa bisa tahu? Karena waktu tahun 1927 itu Belanda membuat peta sebarannya Purbakala di buku Candi. Dan itu di tempatnya, titiknya di mana aja. Dan pabrik itu atau gudang itu di situ lantainya terdiri dari batu candi. Sejumlah sekitar 200 sekian batu gitu yang sudah disemen. Itu juga sudah kembali di sini. Nah, tahun 24 Pangeran Hadiwijaya ke sini melaporkan jika di sini itu ada sebuah arca yang dikenal oleh masyarakat dan disakralkan sebagai Bathara Gana. Dan tempat di mana arca itu berdiri dikenal dengan Candi Bathara Gana karena dulunya kan betul candi. Sekarang belum berubah, jadi masih tetap betul candi. Setelah laporan itu, setelah itu Belanda melakukan penelitian ke sini. Waktu disurvei waktu itu juga sempat tertutup. Jadi arcanya itu di bawah pohon, pohonnya pohon johor. Jadi sekitar diameternya sekitar 2 meter waktu itu, dan arcanya ada di bawahnya. Dan setelah dibersihkan, wilayah seputar itu dibersihkan, ternyata di bawahnya banyak batuan candi. Itu foto-fotonya masih ada di internet juga banyak. Nanti di grup mungkin akan kita bagikan biar semuanya bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Setelah itu, setelah dia dikupas, dibersihkan, ternyata di bawah ada struktur, dan di kupasan itu kepala arcanya Bathara Gana ini sebelumnya hilang. Ternyata dia patah berada di sebelahnya. Setelah pohon dipotong dan ditumbangkan, digali, di bawahnya ada 4 lapis batu waktu itu. Jadi Candi Merak tidak seperti ini dulunya. Dia cuma tersisa kaki dan atap. Yang atasnya itu cuma pohon. Suara saya kedengeran ya, nggak pakai mic. Kedengeran ya? Biasanya ngalas. Bukan struktur tadi. Galiannya itu terus diperlebar. Dia kan diikuti tuh strukturnya, yang bagian bawah nanti dimerak, yang di bagian kakinya itu yang bentuk bulat terus bentuk setengah tempurung kura-kura itu, yang tersisa cuman itu, atasnya hilang. Dan setelah dipotong nemu, terus galian itu diperluas, dia ketemu lagi. Ternyata di bawahnya itu banyak sekali ditemukan batu-batu candi yang lain, tapi kondisinya sudah berakhir. Selain itu, Yuni yang ada di dalam itu juga ditemukan dalam kondisi pecah saat itu. Nah, pasca penggalian, terus warga desa ini pada dengar kalau di sini itu ditemukan reruntuhan candi. Ternyata ini Belanda yang ngomong dan ditulis di situ. Warga itu memang sempat memanfaatkan batuan candi yang diambil dari Candi Merak. Setelah mereka dengar jika di sini ternyata memang ada candi dan batunya sempat dimanfaatkan, dengan senang hati warga di wilayah Karangnomo itu mengembalikan batu-batunya sukarela ke sini lagi. Dan ternyata sama Belanda itu kan di titik ini lokasinya nemunya di mana, ini di mana, ini di mana. Ternyata radius sebaran batu itu sampai sejauh 2 km dari tempat ini. Makanya teman-teman kalau masuk candi terus
Yang tembok sebelah kiri sisi pintu atasnya kan ada semacam jendela. Terus yang sisi timur itu nanti ada yang proak gitu, yang bolong. Itu jadi dulu sama warga sempat dibuat lumpang, nunggu beras atau nunggu. Jadi sempat terbawa. Terus yang dari pabrik, yang pabrik itu ternyata juga sempat memanfaatkan, dipakai lantai gudang yang sekarang SD itu. Di situ mereka mengembalikan sejumlah 200 batuan tadi, dan itu tercatat semua kembali ke sini. Arca-arca yang sempat dibawa oleh etnis Cina tanpa kepala, satu arca perempuan, 2 arca laki-laki, dan satu lagi sebuah fragmen arca yang sekarang ada di gudang ternyata tak lihat. Dia di situ, dia juga dikembalikan ke sini. Nah, setelah hal itu penggalian diperluas lagi. Jadi tanahnya dikupas. Dulu sedalam apa? Dalamnya itu sebatas pagar yang bawah itu. Jadi tanah aslinya itu yang halaman di sisi selatan. Itu tanahnya naik setinggi itu dulunya sebelum dia digali. Pasca penggalian dia juga ditemukan arca Durga. Suami Durga itu yang di sisi kidul, sana kidul nih, selatan. Di sisi utara, itu ada arca Durga, nemunya juga di situ, di bawahnya. Terus nemu lagi sebuah arca Brahma yang sekarang jadi koleksi Rijksmuseum. Arcanya waktu itu terbelah jadi 2, nemunya di sebelahnya Nandi yang berwarna tengah, tapi sekarang ada di Belanda. Terus ada lagi kepala Durganya itu kan putus nih. Sekarang kemungkinan juga arcanya ada di Rijksmuseum. Sayangnya kami tidak mendapatkan foto yang sisi belakang. Kalau melihat dimensi dan ukurannya sih sepertinya cocok, karena arca itu ditemukan tepat di sebelahnya arca Durga. Sekarang ada di legend. Terus 2 arca itu bisa dikembalikan naik ke atas, dan pemugaran ini baru selesai tahun 2011. Belanda dulu tidak sempat mengembalikan karena waktu penggalian di sini selama 3 tahun, tahun 25, 26, 27, mereka mendapat tugas baru untuk ekskavasi di Jawa Timur. Di situ 10 tahun di sini vakum, tahun 1937 baru ekskavasi lagi. Ekskavasi untuk menemukan dinding pagar. Ternyata yang ditemukan bukan dinding pagar yang di sisi selatan, yang sebelah pekarangan sebelah sini itu dia juga nemu lagi candi yang kedua. Cuman posisinya waktu itu keadaannya cuma bagian fondasi, sisanya bentuknya kotak, yang lapisan luar itu andesit, yang bagian dalam itu dari kapur putih, jadi batu kas. Yang tengah di candi yang sisi selatan itu juga nemu nandi, sebuah yoni, beberapa cepuk perunggu atau bahasa ini lodong, wadah, sebuah wadah pas dari perunggu. Di dalamnya berisi beberapa sendok emas, beberapa lempeng emas, beberapa permata, dan beberapa benda lain lagi yang tidak dikenali, dan juga tanah. Jadi itu dimungkinkan perimping yang dulu ditanam di situ. Pasca penggalian itu, tanah itu diuruk lagi sampai sekarang. Jadi yang sisi selatan itu masih ada 1 candi lagi sebenarnya di Merak. Selain candi, di sisi timurnya juga ada lagi struktur pagar. Tapi pagarnya kalau yang ini kan batunya batu putih. Yang di sisi selatan itu pagarnya merupakan pagar bata. Nandi yang ditemukan di tahun 37 dia diletakkan di depannya perwara yang sisi utara. Jadi di sini kan ada 2 nandi. Yang satunya itu dari nandi candi yang sekarang masih teruruk, dan yang satunya lagi dari candi yang sekarang sudah berdiri. Yang spesial lagi dari Merak, dia berbeda itu yoni, yang kotak yang ada di dalam. Jadi yoni Merak itu berbeda karena pancuran banyu, ceratnya air.
saya pakai bahasa yang sederhana ya, nggak pakai Sanskritan biar nanti bayanginnya enak. Jadi di ceratnya itu ada dalan banyu yang biasanya kalau dihuni pada umumnya itu cuma gantung. Kalau di Merak ini dia turun sampai ke lantai, dan itu waktu penggalian pasca penunggangan pohon di bawah lantai itu ada lagi struktur memanjang ke bawah. Dia terdiri dari 4 pasang batu, jadi ada 8 taku batu itu kiri kanan, yang tengahnya di antara mereka berdua itu digulung sedalam 2,5 cm. Di tengahnya bolongan itu, di tengah lubang ada tabung lagi perunggu. Jadi air yang buat upacara untuk menyucikan lingga yang ada di atas itu bukan ditampung, tapi dia turun ke bawah tanah dan dialirkan kembali ke bagian bawah sumuran atau perigi. Itu yang membuat berbeda dengan Candi Merak. Seperti itu juga ditemukan lagi di Candi Mepon dan Candi satunya juga di Semarang. Cuman bedanya dia tidak pakai batu yang di samping. Sayangnya waktu itu sama Belanda setelah digali 5 meter, entah mereka waktu itu tidak mendapatkan petunjuk lagi, tapi yang jelas di situ karena mereka sudah menemukan batu-batu bulat, mereka tidak lanjutin lagi kemana arah sumuran tadi sampai menemukan sebuah kotak lagi yang nanti dinamakan keripik atau nyawani candi, yang kalau pemberiannya yang sebenarnya kan sudah ketemu ya, dia ditemukan di Cepuk itu tadi. Selain itu Merak yang bikin beda, candi ini secara arsitektur semuanya bisa ditelusuri di Candi Sewu, Kompleks Sewu. Contohnya seperti Mangkarai yang tangga yang depan itu dia bisa ditelusuri di Candi Buga, itu juga perwara sisi selatan Sewu. Terus ornamen di atas pintu itu dia ngambilnya juga dari Sewu, perwara Sewu. Terus ada lagi ornamen di pipi tangga yang dia ada pohon raksasa, terus ada pas atau kalasa, itu juga ada di Candi Sewu. Jadi dari pertanda itu para arkeolog menyimpulkan jika Merak ini dimungkinkan dibangun setelah kompleks Candi Sewu ini berdiri. Sedangkan Candi Sewu sendiri diperkirakan awal abad atau akhir abad ke-9, harus diletakkan di akhir abad ke-9. Jadi di sini tidak mengupas pasti, tapi kira-kira bangunnya di tahun itu karena nemu menyamakan strukturnya atau ornamennya dengan candi-candi yang ada di Sewu, dan itu bisa ditelusuri dari atas bahkan sampai ke puncak atas dan sampai kakinya. Meskipun ini candi Hindu, tapi arsitekturnya Sewu kan Buddha. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan lagi. Selain 3 arca, semuanya sudah lihat yang di pos security. Kalau belum nanti bisa ngintip yang di sana. Itu arcanya juga cukup unik. Itu juga buat nilai jual sebenarnya untuk Merak. Karena dia arcanya dia tidak telanjang dada nih pakai rompi. Jadi pakai semacam baju pendek. Sayangnya tidak diketahui itu arca apa karena laksana atau tanda-tandanya yang dipegang di tangan atau kepalanya itu hilang semua. Jadi nggak tahu ini arca apa. Cuman 2 arca di antara 4 itu keduanya pakai kaos atau semacam baju gelem. Jadi nggak telanjang dada. Lalu ada lagi sebuah arca Siwa yang sama Pak Sukmono itu dia disebut sebagai Mahayogi, perwujudan Siwa tapi sebagai Mahayogi. Tapi setelah kami telusuri lagi ke ikonografi, ternyata itu banyak kemiripan dengan Siwa Daksinamuti. Jadi posisi Siwa pas mengajarkan ajaran Buddha kepada para brahmana di hutan pinus itu arcanya berbeda karena arca ini posisinya juga baru ditemukan di Merak. Selain itu tidak ketemu arca Siwa yang posisi kakinya itu turun kedua kaki dalam posisi Badrasana atau gini.
Posisinya kakinya turun ke bawah gini. Jadi saya bisa sambil duduk karena ternyata capek. Jadi posisinya Badrasana seperti ini. Ini posisi kaki biasanya hanya ditemukan di dua tempat, di Ajanta India dan juga di Jawa. Itu umumnya dan yang paling sering digunakan oleh arca-arca Vairocana, jadi arca Buddhis lagi yang diaplikasikan di sini. Kenapa seperti itu nanti kaitannya bisa dikaitkan kepada prasasti Pagi Hujan. Jadi kita sambung ke prasasti Pagi Hujan yang tadi di desa Gatak. Pagi Hujan itu merupakan sebuah mantra seperti tadi sempat disinggung sama Mbakku. Ini kita setelah ngomong Hindu ke mitologi Buddha. Dan tolong teman-teman untuk membayangkan kedua agama ini jangan disamakan dengan agama-agama Abrahamik terutama. Jadi yang memiliki satu kitab, satu Tuhan, karena di sini kitabnya sebenarnya banyak, ajarannya juga banyak dan wujud dalam tanda kutip Tuhannya itu macam-macam. Jadi kalau nanti patokannya seperti agama-agama Abrahamik nanti akan kesulitan mengikuti alur ini. Pagi Hujan itu diucapkan oleh Vairocana ketika dia meminta seorang dewa, istilahnya saya ngambil nama dewa aja, seorang dewa atau bodhisattva sebenarnya yang bernama Vajrapani. Vajrapani ini berwujud yaksi atau raksasa wujudnya waktu itu. Vajrapani diminta oleh Vairocana untuk membuat mandala atau keluarga. Jadi kalau gampangannya sekarang itu membuat RT. Jadi dewa ini ngumpulke dewa-dewa liyane untuk membangun mandalanya atau tempatnya sendiri. Namun pada waktu itu Vajrapani ini menolak karena di saat itu ada sosok dewa pemimpin egois yang tidak mau datang ke pesamuan atau pertemuan Vairocana dengan Vajrapani saat itu. Dan ketika ditanya oleh Vairocana siapa yang nggak mau datang, dia adalah Mahadewa dan teman-temannya. Sedangkan Mahadewa itu kan dikenalnya di mitologi Hindu. Sedangkan di situ karena dia di Buddhis, dia tidak mau datang. Vajrapani nganggapnya Mahadewa ini terlalu sombong. Nah, setelah itu oleh Buddha Vairocana, dia kemudian mengucapkan mantra yang disebut sebagai Hum Om Pakija. Jadi berbeda. Nanti variasi mantranya itu beda-beda. Yang di sana tadi ada Pagi Hujan. Kalau waktu diucapkan Vairocana di STTS itu Pagi Om. Jadi dibalik. Cuma itu merupakan mantra turunan yang fungsinya untuk memanggil para dewa, memanggil para yaksa secara paksa untuk datang untuk takluk di hadapan sang pengucap mantra. Jadi bisa dibayangkan kenapa di desa Gatak tadi ada prasasti itu. Jika kita menurut sutra, ikutin sutranya itu untuk memanggil dewa-dewa di luar kedewaan mereka atau memanggil demit-demit di luar lingkungan itu untuk datang. Jadi memanggilnya tidak selalu sosok positif, tapi kadang juga untuk memanggil Porodanyang. Kenapa mantra itu disebutkan di situ? Sedangkan variasinya dia bisa macam-macam. Ada yang tertulis Pagi Hujan, ada yang Taki Hujan, ada yang Om Takija. Itu nanti penjelasannya akan panjang ke situ. Mungkin teman-teman akan bingung, jadi mantra ini apa dan artinya itu apa? Mantra ini sebenarnya dalam analoginya dia tidak bisa diartikan karena merupakan kata kunci atau password. Singkatnya seperti itu. Kalau di Buddhis itu ada yang namanya sutra, ada yang namanya berdaya, ada yang namanya dharani, ada yang namanya mantra, ada yang namanya bija mantra. Sudah bingung kayaknya.
Mantra itu singkatnya, mantra merupakan penyederhanaan dari sebuah sutra. Gampangnya gini, sutra itu merupakan cerita panjang utuh riwayat hidup. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman Kandang Kebu itu untuk menjelaskannya gini. Mantra itu, sutra itu merupakan biografi utuh. Contohnya kalau nggak saya salah ngambil contoh Badung Bondowoso, cerita Badung Bondowoso lamar Loro Sundang. Itu ceritanya Badung, sutra itu cerita Badung Bondowoso dari kecil sampai Badung Bondowoso meninggal. Dan di situ kan nanti ada cerita masa dewasa, terus masa remaja. Kisah riwayat Badung Bondowoso itu tadi disederhanakan menjadi bergaya. Itu riwayat singkat Badung Bondowoso. Jadi Badung Bondowoso dari kecil, dewasa, menikah dengan siapa, meninggalnya bagaimana. Itu disebut bergaya. Kemudian nanti ada Dharani. Dharani itu apa kesaktian yang dimiliki oleh Badung Bondowoso. Jadi Badung Bondowoso kan terkenalnya dia mengalahkan Ratu Boko untuk dan juga memanggil Bonosewu untuk membuat Candi Sewu untuk melamar Loro Sundang. Nah di situ nanti disingkat sebagai Dharani, mantra sing iso nekake demit itu disebut Dharani. Jadi intinya caranya nyeluk demite piye itu nanti sebutannya Dharani. Dan Dharani nanti bisa disederhanakan lagi menjadi sebuah mantra. Mantra itu singkatan dari ceritanya Badung Bondowoso. Mantra itu nanti dapat disingkat lagi menjadi bija mantra atau aksara kunci, aksara benih aksara. Jadi cuman huruf A, B, C atau D yang itu sebenarnya merupakan riwayat hidup Badung Bondowoso. Kenapa seperti itu? Di dalam tradisi Buddhis itu untuk membaca sebuah sutra dia akan mendapatkan istilahnya, mungkin kalau gampang istilahkan sekarang pahala. Dan itu harus dibaca berapa ribu kali. Kan tidak mungkin kita membaca sebuah biografi yang tebelnya 300-400 halaman untuk 1000 kali. Digawe menake cukup maca huruf awalan dari biografi tersebut, itu nanti diulang-ulang pahalanya akan sama. Jadi meningkat caranya ibadah. Intinya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini analogi biar membedakan apa itu mantra, apa itu bija mantra, apa itu Dharani, apa itu berdaya, apa itu sutra. Soalnya agama ini cukup unik dan tidak bisa disamakan atau dianalogikan dengan agama-agama Abrahamik. Nah, dari situ kemudian kembali ke Siwa. Siwa akhirnya datang untuk menemui Vairocana dengan panggilan mantra Pakibija saat itu. Dan sama Vairocana dibilang untuk tunduk kepada Vajrapani yang dia berwujud yaksa. Mahadewa karena dia merupakan raja dari segala dewa, waktu itu dia tidak mau tunduk kepada raksasa yang bernama Vajrapani ini. Kemudian karena Vajrapani tersinggung, Siwa kemudian dibunuh sebanyak 3 kali. Siwa itu dibunuh, dihidupkan lagi, dibunuh, dihidup lagi, dibunuh, dihidupkan lagi, sampai akhirnya dia diinjak oleh Vajrapani. Arcanya bernama Trailokia Wijaya, di mana arca itu berwujud seorang raksasa berwajah 4, bertangan 16, kaki kiri menginjak Siwa, kaki kanan menginjak Parwati dalam keadaan telanjang. Dan itu disebut dianggap sebagai penundukan Mahadewa kepada Mandala Vajrapani. Nah, selain itu mantra Pakibija juga berfungsi untuk pagar rumah. Jadi digawe tolak balak. Tolaknya bukan untuk mengusir balak, ning nyeluk balake ke situ untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi tinggi istilahnya yang paling gampang dibaliknya santet. Ekstrimnya seperti itu. Itu beberapa fungsi Pakibija yang sependek yang saya tahu. Selain di Desa Gatak, dia juga ditemukan lagi di 7 tempat yang berbeda. Namun dalam catatan arkeologis ini baru tercatat 5 kalau tidak salah.
dua di Kota Gede, depannya Masjid Kota Gede Pleret, namanya Desa Wioro. Di situ nemu dua prasasti. Kemudian di Temanggung juga ditemukan, itu di Desa Candisari. Dulu candinya masih berdiri, Candi Bongkol. Yang Candi Bongkol itu juga sama. Di situ kalau artefaknya di sini kan sudah tersebar semua dan candinya nggak bisa utuh. Itu artefaknya itu artefak Hindu. Tapi mantranya yang ada di situ mantra Buddhis. Terus ada lagi Candi Abang di Jogja. Kalau teman-teman pernah ke Candi Abang itu juga begitu. Candi Abang itu atasnya stupa, tapi pas kita turun ke bawah, di bawah itu ada sebuah gua. Yang di dalam gua itu ada relif-relif dewa-dewa Hindu. Mulai dari Durga, Agastya, Ganesha, di depannya ada lingga, dan sebuah prasasti bermantra Pakinjah tadi ditemukan di depannya gua tersebut. Jadi itu mungkin dari cerita STTS tadi, Sarwa Tatwa Samgraha judulnya, itu bisa menjelaskan kenapa mantra Buddhis berada di lingkungan Hindu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus yang ketiga mengenai sebuah kotak yang mirip yoni yang tadi ditemukan dilihat di makam. Jadi sebuah kotak yang kemudian ada ceratnya, ada muncungnya ke depan itu belum tentu sebuah yoni. Yoni ini ciri umumnya, kecuali yoni-yoni yang berciri khusus ya, yang berciri khusus itu kadang dia kan persegi panjang. Kalau yang kotak, yoni itu hampir selalu tingginya 1:1. Jadi seandainya 1 meter ke atas, lebarnya juga 1 meter. Terus ceratnya itu nanti 1 meter ini dibagi 3. Itu nanti baru bisa dinamakan, umumnya digunakan sebagai yoni. Kadang juga ada yang seperti itu tapi fungsinya untuk lapi arca. Jadi digawin deleh nirco. Dan itu tidak perlu 1:1 tapi 3/4 atau kadang cuma 1/4 dari tinggi keseluruhan tubuh. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena hal itu ada kunci atau ada aturannya di dalam silpa atau kitab untuk membuat sebuah karya, kitab kriya namanya. Jadi di situ nggak cuma dibahas candi tapi nih yo cara nih gawe omah, cara nih motong wit. Di situ ada aturan-aturan untuk menunjukkan bagaimana bikin yoni dan bagaimana membuat sebuah tempat dudukan arca. Nah, kenapa ada 9 lubang di tengah? Itu kalau kita sering main ke museum akan menemukan beberapa hal yang berbeda, tapi intinya sama. Jadi nggak selalu dia 9 lubang, kadang cuma 1 lubang, kadang 3 lubang, kadang tidak ada lubangnya, kadang cuma di perwai tengah. Itu juga fungsinya sama untuk meletakkan sebuah benda yang bernama peripe. Dan peripe ini tidak selalu dari emas. Dia kadang cuma cukup kain ataupun kertas yang dikasih mantra. Kadang dia cuma batu permata yang ditaruh di situ sesuai nanti warnanya warna apa. Fungsinya apa? Arca atau candi ini sebenarnya hanya bangunan batu atau kayu atau logam. Dia baru bisa disebut sebagai sebuah pratima, dia baru bisa disebut sebagai benda suci jika ada unsur-unsur suci yang diletakkan di situ. Jadi reco candi ini ya mau bangunan suci, bangunan biasa, selama dia tidak ada unsur-unsur yang diletakkan di situ untuk menghidupkan bangunan atau arca itu untuk dianggap suci. Apa unsur yang untuk menganggap itu suci? Kadang dia bisa berupa potongan ucapan dewa. Jadi kalau sekarang itu, kalau di Kristen mungkin potongan dari ayat Injil, kalau yang Muslim mungkin dari potongan ayat Al-Quran. Itu yang nanti ayat itu dipotong terus diletakkan di arcanya, di candinya yang disebut peripe tadi, yang nanti ditinggi di situ. Itu juga kenapa bisa menjelaskan kalau teman-teman masuk di Candi Merak ini, Yunini ini pecah.
Di dalam itu Yoni dulu ditemukan pecah, ning dia posisinya bolong. Sekarang itu bolong. Kenapa itu bolong? Kemungkinan melihat posisi dia melubanginya dan tempat lubang itu, si pelubang ini tahu untuk mengambil nyawone sing iso nguripne lingga yang ada di atasnya itu tadi. Jadi dia biar enggak suci lagi, biar setelah ditinggal iki gak bebayani wong liya utawa digoni makhluk-makhluk yang berniat jahat, nyawane itu mau dijupuk. Jadi hilangnya enggak lama setelah atau sebelum Candi Merak itu benar-benar ditinggalkan hingga kemudian diserahkan kepada alam dan dia menjadi pecah. Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk prasasti Takin Huja, untuk sejarah singkatnya Candi Merak, dan juga untuk bentuk lubang pada yoni yang di sana tadi. Jadi kalau yang di sana itu tadi bukan sebuah yoni tapi dudukan arca lebih tepatnya, karena kedalaman yoni dan juga lingganya itu memang ada ukuran tertentu yang harus diikuti. Sudah kayaknya Pak, kalau ada yang bertanya kita sambung lagi karena kayaknya panjang banget dan sudah mulai besar. Kalau yang di sini nggak berluaknya. Kalau kan mirip. Kalau di sini nggak ada luaknya. Di sini kenapa mirip? Oh ya, saya jadi ingat. Siwa itu dia dan juga candi ini mirip banget dengan candi yang diambil dari ornamen-ornamen Buddhis. Kayak ornamennya itu tadi ornamen Candi Sewu, sedangkan arcanya itu mengambil bentuk arca Wairocana atau yang kakinya turun ke bawah seperti Bhadrasana posisinya. Itu juga berkaitan dengan sebuah kisah. Ini ada yang teman Hindu, Mas Yoga masih ada. Ini sedikit menyinggung sebuah agama. Waktu itu ketika Wisnu turun ke dunia dan dia menjadi awatara Buddha ada. Nah, Mas Yoga mungkin nanti ini saya akan ngambilnya dari Siwa Purana. Kalau salah nanti bisa Mas Yoga ingatkan. Suatu waktu Wisnu ketika turun ke dunia sebagai Buddha, awatara Wisnu itu kan kalau di Hindu dia Buddha ini perwujudannya Wisnu, reinkarnasinya Wisnu. Nah pas turun ke dunia itu, dunia pada waktu itu dia dalam keadaan kacau balau. Jadi wis gak kena diatur waktu itu. Nah untuk mengembalikan manusia ke tatanan kembali seperti dulu itu sudah sulit karena menungso ini wis jaluke kepenak. Maka dari itu Buddha yang reinkarnasi versi Wisnu tadi memberikan jalan tengah. Jadi umpama poso tapi lek kowe luwe yo mangano. Mas yo kowe ora payah iso. Jadi seperti itu, dan hal itu dianggap oleh ajaran Sakta, ajaran Hindu dalam tanda kutip itu merupakan ajaran yang menyimpang pada waktu itu. Jadi para biksu, para penganut Buddha oleh umat Hindu ini dianggap para pertapa tapi yang melakukan bid'ah istilahnya, atau ajaran yang menyimpang, yang dia membuat ajaran sendiri. Nah, dalam kekacauan itu kemudian turunlah Siwa. Ketika Buddha sudah sudah meninggal, bukan parinibbana, sudah meninggal, dia sudah mangkat, Siwa ini turun untuk menyelamatkan umatnya yang dulu sudah mengenal agama dari Buddha reinkarnasi Wisnu tadi. Dan mereka tidak kaget atau menganggap Siwa ini merupakan dewa yang asing. Dia kemudian mengambil wujud Daksina Murti tadi, yang dimana Daksina itu artinya selatan, Murti itu kesempurnaan. Selatan itu jika diibaratkan tempat akhir. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah Purwo Daksino. Purwo itu timur, Daksino gitu. Timur itu kenapa dinamakan Purwo itu awal, karena terbitnya matahari. Ning nyapa kok Daksinone akhirnya itu bukan di barat. Setelah timur kalau keliling itu kan lewat utara, barat, baru selatan. Selatan itu merupakan akhir. Mulane
buat sajen, terus apa kalau Jogja itu apa Labuan ke Nyi Roro Kidul yang dianggap unsur negatifnya kan wilayah selatan itu tempat akhir. Biyen kuburan itu juga tempatnya di selatan kalau dulu. Nah itulah kenapa Siwa untuk menyempurnakan dia mewujudkan diri sebagai Dakshinamurti, artinya tempat penyempurna sebelum kalian nanti meninggal. Dan itu mengambil wujud seseorang yang turun ke dunia itu. Kenapa kakinya dua turun ke bawah itu menggambarkan jika dia ini sebagai dewa, sosok dewa yang benar-benar turun ke bumi dengan wujudnya sendiri. Jadi gak gawe manifestasi apapun. Kalau Wisnu kan dia nanti bisa berubah menjadi Narasima, bisa menjadi kurma, bisa menjadi perwujudan-perwujudan yang lain. Kalau Arca yang berwujud Badrasana, dia ini menunjukkan jika dia itu dua kakinya benar-benar menapak bumi. Dan posisi itu selalu dalam posisi dia mengajarkan ajaran kepada umat atau kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya arcanya itu di samping kiri dan kanan. Kalau dalam bahasa ikonografi itu ada istilahnya Upanishad. Jadi bukan kitab, Upanishad yang di sini digambarkan bukan kitab, tapi seseorang yang mendengarkan ajaran dan dia siap untuk menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh sang dewa. Ya, jadi nanti akan relevan dengan Pakin Hujah yang ada di desa Gatak. Yening Gatak ini Buddha yang dia menundukkan, memanggil paksa dewa-dewa Hindu, yang di sini nobatke umat Buddha bendeke ndang tobat wis nyeluki dewa-dewa Hindu. Jadi saling counter. Seandainya digaduk-gaduknya seperti itu, ini sedikit pemaksaan kita. Tapi dari kedua latar cerita tersebut, kalau dari kitab dan peninggalan sutra ataupun dari ajarannya mereka seperti itu yang diceritakan, dan kebetulan kok gaduk dua tempat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jika lebih di bawah saja, dan kalau kurang